Jangan berisik, jangan diam. Sambil dibuat lagu, jangan berisik, jangan nyanyi, jangan teriak-teriak. Dibikin lagu. Amanat pembina upacara pada saat ini. Yang pertama kaitannya dengan kaitannya dengan sikap tingkah laku perilaku SDN Mekarja 14 seluruh peserta didik yang ada di lingkungan SDN Mekarja 14. Sebelumnya Bapak mau tanya dulu, di antara Anda semua ada yang merasa paling kuat? Siapa yang merasa paling kuat? Fahri. Berikut, yang merasa paling hebat, angkat tangan. Dan yang terakhir, yang merasa jagoan di SD Mekarja 14. Sudah? Yang berikut untuk direnungkan secara bersama-sama. Tolong renungkan dalam diri kamu, sudah berapa kali, sudah berapa orang yang Anda bully, yang jago-jago itu? Ya. Kaitannya dengan upacara pembina upacara pada hari ini, Bapak akan sampaikan tentang kekerasan yang selagi marak-maraknya terjadi di dunia pendidikan, salah satunya di SDN Mekarja 14. Ya, kita diam-diam tahu bahwa di SDN Mekarja 14 ini sering terjadi pembulian, baik secara fisik, secara mental, kekerasan dan sebagainya. Halo. Bukan cuma untuk laki-laki, perempuan juga pembuli. Ya, laki-laki dan perempuan sama-sama melakukan kekerasan, pemukulan, ancaman. Ya, kadang-kadang membuat orang tidak nyaman, tidak percaya diri. Ya. Ajam, jangan dengar. Ya, Bapak ulangi sekali lagi, bukan cuma laki-laki yang membuli, perempuan juga. Perempuan membuli laki-laki, laki-laki membuli perempuan. Ada lagi, selain pembulian, ada pemalakan. Ternyata di Mekarja 14 tukang malak. Cukup. Kalau Anda pelakunya atau ada temanmu yang melakukan, cukup tahu. Jadi salah satu penanggulangan kekerasan yang terjadi di SD Mekarja 14 di dunia pendidikan pada umumnya, khususnya di SD Mekarja 14, yang pertama adalah Anda saling menghargai dulu teman-teman. Punya prinsip bahwa kita berada di lingkungan SD Mekarja 14 ini, kita adalah saudara. Berada dalam satu kelas, berada dalam satu lingkungan, itu temanmu. Halo. Bukan cuma saudaramu yang ada di saudara kamu, di keluargamu. Di sekolah pun banyak saudara. Dan teman-teman inilah saudaramu. Kalau orang bersaudara, saling menyakiti atau tidak? Dipukul atau tidak? Dibully atau tidak? Dilecehkan atau tidak? Harus dihormati, dihargai, disayang. Ya, jadi kaitannya dengan itu, ini perintah, ini juga himbauan. Stop kekerasan, stop bully. Kalau masih ada, renungkan dan menyatakan dengan tegas dalam dirimu, saya tidak lagi membuli teman saya, karena saya bukan tukang bully.
Entah Anda itu laki-laki, entah itu Anda perempuan. Halo, bukan cuma menampar dia aja yang itu Anda merasa Anda apa? Itu pembulian. Membuat dia tidak nyaman pun itu sudah dibully. Ya, membuat orang tidak percaya diri. Kadang-kadang anak itu takut datang ke sekolah karena takut dibully. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tadi pembulian, kekerasan dan pemalakan. Ada anak kelas 1 dipalak sama anak kelas 4, dipalak sama anak kelas 6, dipalak sama anak kelas 5. Bahkan sesama satu kelas pun dipalak. Meminta secara paksa. Kalau nggak dikasih diancam. Akhirnya besok itu anak itu tidak mau masuk sekolah lagi. Oi. Bisa diam? Jadi diam-diam, memang kita tidak tahu, tapi berita ini ada orang tua yang tahu. Diam-diam orang tua melapor, Pak anak saya dipalak, ada anak saya dipalak. Pak anak saya dibully. Teman ini dikasih tahu anak saya teman saya dibully. Dan yang dibully itu takut terhadap pembulinya, lalu tidak mau melapor. Cuman curhat saja, keluar air matanya saja, hanya menangis. Kalau seperti itu akan dibully terus. Anda akan dibuat tidak nyaman selamanya. Untuk itu, salah satu cara adalah sesegera mungkin menyampaikan kepada gurumu, menyampaikan kepada bapak ibu guru yang ada di sini. Jangan sampai nomor kau nangis, ya. Sekalipun kejadian di sekolah, tapi kau lapor ke orang tuamu di rumah sambil nangis, masalahnya udah beda, sudah beda cerita, sudah beda kondisi. Itu yang kedua. Yang ketiga, etika di dalam kelas. Ada guru, tidak ada guru, teriak. Lalu bukan gurumu itu tidak kesal, bukan gurumu itu tidak mau marah. Sengaja Anda dibiarkan untuk berisik, sadar nggak anak-anak murid saya ini? Ada guru aja, anggap saja teman, tidak dihargai, tidak dihormati. Tidak ada guru, naik sampai ke meja-meja, tembus ke plafon. Ya, dijaga etikamu di kelas. Apa-apa yang mau disampaikan, gak usah teriak. Itu menyampaikan informasi atau membentak-bentak. Kalau kelas 1, 2 mungkin, kalau tidak diawasi, dimaklumilah. Kelas 5, kelas 6, ambil nama orang tua. Ya, jadi itu beberapa hal yang aku mau sampaikan. Tujuannya untuk apa? Kita mau jadikan